Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Mohon maaf, doakan kesehatan kami ini kurang sehat untuk menyajikan informasi kepada Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kami masih akan menyampaikan dua informasi berkaitan dengan pertama adalah edaran dari PAN RB dan yang kedua adalah berkenaan dengan satu keputusan PAN RB lagi yang belum sempat kita sampaikan. Semalam kita sudah sampaikan di video sebelumnya adalah Kemenpan RB nomor 16 ya, berkaitan dengan mekanisme paruh waktu. Nah, di Kemenpan yang satu ini adalah Kemenpan 15 ya. Sebelum kita baca yang ini, karena ini ada kaitannya ya dengan surat edaran yang disampaikan ini, nanti kita akan sampaikan secara beruntun. Ini 14 Januari, yang ini tadi 13 Januari. Kalau gitu kita sampaikan yang ini dulu ya, yang 13 Januari. Yaitu berkenaan dengan Kemenpan RB nomor 15 tahun 2025. Meskipun sebenarnya Kemenpan RB ini adalah berkaitan dengan tahap 2, namun Bapak Ibu sebagai pejuang P3K, baik tahap 1, tahap 2, dan rekan-rekan yang masih menunggu informasi CPNS walaupun sudah ada kejelasan sekarang. Nah, ini aturan ataupun informasi ini tetap perlu kita ketahui semuanya ya. Jangan sampai hanya satu-satu saja. Baik, kita sampaikan dulu yang informasi Kemenpan RB 15 ya, yaitu berkenaan dengan kriteria pelamar tambahan ya. Jadi setelah tahap 2 ada pelamar tambahan yang diminta untuk mendaftar, yaitu mereka yang TMS P3K tahap 1, TMS CPNS, kemudian yang sama sekali belum mendaftar. Nah, di sini masih ditambahkan lagi untuk proses pendaftaran. Namun tentu saja sekali lagi saya sampaikan edaran Kemenpan RB ini sudah sangat mepet, terlambat ya, karena hari ini tanggal 15 jika memang tidak ada perpanjangan maka edaran ini sudah tidak dapat lagi untuk mengakomodir ya. Tapi kita baca saja di mana ini berkenaan dengan kriteria pelamar tambahan pada seksi P3K bagi rekan-rekan yang terdaftar pada pangkalan data BKN dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan P3K tahun 2024. Kita langsung masuk pada poin memutuskan saja. Sebelum kita lihat edaran yang satu tadi, itu juga sama sebenarnya arahnya, cuman kita dalam bentuk berbeda ya. Ini memutuskan ini di mana kriteria pelamar tambahan pada P3K adalah pelamar database, pegawai PKN dengan yang memenuhi kriteria ini sebagai berikut ya. Pertama, TMS P3K tahap 1 jelas. Kedua adalah TMS CPNS. Kemudian yang ketiga, belum melamar seleksi pengadaan ASN. Nah, kemudian ada tambahan lagi, yaitu yang memenuhi syarat tapi tidak hadir. Nah, ini kan sudah kita sampaikan juga di dalam informasi sebelumnya waktu hasil rapat tanggal berapa? Tanggal 13 ya, PAN RB. Di mana rekan-rekan yang memenuhi syarat pada CPNS dan P3K tetapi tidak hadir entah karena sakit atau karena haji, itu boleh mendaftar di tahap kedua. Nah, karena tahap kedua sekarang sudah habis istilahnya, sebenarnya edaran ini sudah sangat tidak ini sangat mepet sekali ya. Nah, ditambah lagi dalam penjelasan Pak Suharmen bahwa rekan-rekan yang dinyatakan memenuhi syarat yang tidak hadir ini harus dikonfirmasi dulu oleh Pemdanya, baru dia bisa mendaftar. Nah, ini menjadi hal yang cukup ribet. Tapi kita ingin menyampaikan ini supaya rekan-rekan semua tahu ya semua perkembangan proses edaran yang disampaikan oleh Panselnas terkait seleksi P3K ini. Nah, kemudian diktum kedua, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat melamar pada tahap 2 ya, sesuai dengan yang terdaftar di BKN. Jadi sudah tutup hari ini ya sebenarnya. Pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama melamar pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang diduduki saat ini. Itu ada 4 sama seperti biasa, 4 jabatan ya. Kemudian dalam hal kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan lowongan kebutuhan jabatan atau tidak tersedia lowongan, maka pelamar dapat melamar pada jabatan sebagai berikut. Nah, ini 4 ini ya. Kemudian bagi pelamar yang instansi pemerintah yang belum mengusulkan penetapan kebutuhan dapat melamar pada jabatan yang dimaksud pada diktum keempat pada seksi P3 tahap 2 dan diberikan
penetapan kebutuhan diberikan kebutuhan setelah pengumuman. Ini artinya mereka mendaftar di mana saja. Kalaupun Pemdanya belum membuka, nanti akan ditetapkan kebutuhan itu setelah pengumuman. Pelamar yang memperoleh alokasi kebutuhan diangkat sebagai P3K, sedangkan penentuan pelamar yang memperoleh alokasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 diprioritaskan khusus bagi mereka yang masuk dalam database PKN dan aktif ya. Ini sudah jelas. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, nah ini optimalisasi ya. Optimalisasi ini akan dilakukan. Nah, dalam optimalisasi ini Bapak Ibu, ini tetap akan nanti berdasarkan urutan ya. Pelamar prioritas yaitu P1 dan D4 bidan, kemudian untuk STK2, kemudian database PKN, dan baru yang non ASN 2 tahun, kemudian baru PPG. Nah, ini untuk optimalisasi. Tentu saja jika demikian berarti akan dioptimalisasikan dulu rekan-rekan yang ikut P3K tahap 1 ya, R3 ya, R2, R3. Dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan tapi tidak dapat formasi, ini tetap ya jadi paruh waktu. Jadi paruh waktu ini bisa untuk seleksi tahap 1 dan juga tahap 2. Nanti kita baca pada edaran PAN RB yang tanggal 14. Nah, dalam hal pelamar merupakan pegawai yang terdaftar di database PKN yang ikut CPNS yang kalah pada SKD ya, yang kalah pada SKB, ini juga langsung dijadikan paruh waktu. Ini sudah jelas ya, berarti sudah terjawab rekan-rekan. Yang TMS ikut tahap 2, yang SKD, SKB tidak lulus, itu dijadikan paruh waktu. Karena kasusnya sama, mereka sudah ikut administrasi, sudah ikut tes, tapi dinyatakan kalah gitu ya. Kemudian dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk. Ini kalau ada perubahan-perubahan ya. Ya, ini sudah habis. Nah, ini instansi pemerintah dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan ketersediaan anggaran. Ini sama. Cuman di sini tidak dijelaskan kapan usulan paruh waktu ya. Apakah paruh waktu itu nanti diusulkan secara mandiri saja atau memang setelah selesai optimalisasi, karena memang prediksi kita seharusnya setelah selesai optimalisasi. Sedangkan optimalisasi sendiri baru akan dilakukan setelah selesai tahap 2. Berarti setelah pertengahan tahun ya. Usulan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga disampaikan PPK kepada PAN RB. Nah, ini yang tanggal 13 ya. Nah, kemudian kita lihat yang edaran yang tanggal 14-nya ini berupa edaran penjelasan berkaitan dengan pengadaan P3K ini. Ini untuk PPK pusat dan daerah, ini tanggal 14 Januari. Ini ya, sama ini tentang rekan-rekan yang database PKN, di mana di sini mereka yang ikut tahap 2 ini sama juga ya, sudah tutup ya, tapi ini kita sampaikan juga informasinya. Mereka yang TMS tahap 1, kemudian TMS CPNS, kemudian yang ketiga belum mendaftar. Sorry, ada telepon. Kemudian mereka yang sudah memenuhi syarat tetapi tidak hadir baik itu CPNS maupun P3K ya. Kemudian yang kedua, pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN diangkat menjadi paruh waktu apabila ini ya, sudah dapat ikut seleksi CPNS tapi tidak lulus, sama yang tadi ya, berarti sudah tidak lulus SKD SKB. Kemudian ikut tahap 1, tahap 2 kalah perangkingan. Inilah yang dijadikan P3K paruh waktu. Nah, edarannya sebenarnya sama ya, tapi ini dibuat dalam bentuk yang berbeda. Yang tadi Kepmen 4 RB, yang ini hanya edaran. Kemudian instansi pemerintah dapat mengusulkan P3K paruh waktu menjadi P3K setelah cukup ya anggarannya tersedia, dilakukan evaluasi setelah mendapatkan persetujuan juga dari pengangkatan oleh PAN RB. Nah, ini rekan-rekan semua informasi yang dapat kita sampaikan pada video kali ini. Doakan kesehatan kami ini kurang sehat pada kali ini untuk menyampaikan informasi, tapi kami tetap berusaha untuk menyampaikan informasi meskipun ini sudah kadaluarsa ya kalau kita lihat, jika memang tidak ada lagi perpanjangan untuk P3K tahap kedua ini nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.